Mas Mulan niku mboten berarti kosong. Tapi beliau mewakilkan Mbah Maimun. Dan mlebu mangke gantine Mbah Maimun dijoli. Yaitu itulah tanggung jawab beliau dalam mengajar anak-anak. Dan ini saya warisi nun sewu. Jadi kalau saya tidak bisa maka saya minta jam yang lain dan jam saya ini diganti yang lain sehingga anak itu tidak korban, tak kosong. Bisa orang kayak mantan ini ditertib dan sarungan modal mulai rekan-rekan. Tahun 77 saya mendapat izin dari Bujangan. Alhamdulillah bisa yai kiai nek iso ilmumu manfaat. Maka Allah lah yang memberi kira-kira apa yang akan diberikan Allah pada orang yang menolong pada agama Allah. Itu pesan yai dan kita nalika itu para mutakharisin. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian saya 78 itu mengajar pertama di MI kelas 3. Kemudian lama-lama akhirnya saya menjadi mengajar di OTU zaman dhisik semoten niku double-double karena tenaga belum seperti ini. Kemudian jadi kepala itu MI selama 21 tahun 83 sampai 2000-an insyaallah gitu. Ya, pengalaman saya belum ada sepeda motor, memang tidak punya. Memang tidak punya. Saya ngawasi ujian di Gunung apa Ketek Putih, itu sujen munggah mudhun malih, masya Allah sepeda. Nyuwun sewu transporte sewu. Nggih semono nggih. 1000 ngawasi ujian meniki saya koyo apa-apa sewu, ngoreksi sedina sewu, jam 8 sampai jam 12. Insyaallah. Tapi saya ingat kepada ketika di pondai wae usahana, amalna, sebab ilmu itu dipelajari dan harus diamalkan. Innamal ilmu liyuta'allama wa liyukmala. Ilmu itu harus dipelajari kemudian diamalkan. Atau utul ilma fa'malhu, tuntutlah ilmu kemudian buktikan. Nah, akhirnya kita terus kemudian ganti yang profesional, punya sarjana dan sebagainya. Sampai sekarang kami diposisikan guru tua di tingkat aliyah sampai sekarang insya Allah. Jadi saya sekarang ini mengajar di Asepapan itu sudah 41 tahun. Cara ukuran terus pensiun itu Pak Haji pensiun. Tapi di swasta tidak mengenal pensiun. Guru saya Mbah Mion. Mbah Mion itu nek teng nyuwun sewu, nek teng Biyangan, matur kali kula. Aku lho nek mulang nang Biyangan, undang kule. Karo guru murid-murid kule. Le aku nang Biyangan ora kaya ngene nek Biyangan gak wani teman-teman nek kantor. Apa berkaso ya mulai menek ana bel aku langsung ke sekolah. Tapi aku nang kene kumpul karo guru-guru humoris, wis papan maksudnya. Lah aku alhamdulillah malah remen di badan kula. Sebab apa? Kangge referensi atau rujukan. Sehingga Mbah Yai itu setiap saat istirahat tetap ditanyai para guru-guru karena mempunyai masalah yang terjadi di tempatnya masing-masing. Ini untungnya kita punya guru tua. Ini Mbak Mion kesewatan kita hanya minta 4 jam kali 2, berarti ngasuh kondur, nanti ini bau ngasuh kondur, besok mereka ngasuh kondur. Jadi wonten sampai sekarang ini 41 tahun sudah mengabdi di madrasah dan insya Allah tidak ada habisnya kecuali Allah. Nopo apa kriyen dah. Bisa kumpul karo anak-anak itu remen. Kumpul datang panjenengan dia remen saya itu sehingga kulina kumpul datang kesayangan itu Allah akan memberikan pahala yang tidak bisa dilihat dengan mata kita sendiri. Kemudian seterusnya Bapak dan Ibu sekalian, dalam mengajar itu banyak duka dan dukanya. Kalau dulu nyuwun sewu ora ana sukane. Duka. Nggih, saestu orang untuk gajian namanya bisyarah. Bisyarah ini mulai 3.000
sampai 30.000 sampai tekan 100.000 sumpun ngerapakan. Saniki pinter. Enggak usah ditakon biasa. Mudah-mudahan melimpah. Amin Allah. Amin. Tansurullah yansurkum. Saniku dalil. Jika kalian menolong agama Allah, dalam bahasa logika ya, jika kalian menolong Allah, apa Allah ditolong? Sudah mempunyai semuanya. Aidinallah, mau menerangkan agama Allah. Allah nanti akan memberikan pertolongan. Cara menolong macam-macam, bukan lewat rezeki usaha di rumah yang bisa mendapatkan barokah, umur yang sehat, apa itu yang cukup, yang sehat badan, alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa. Intinya kesempatan menikah, pengalaman kami berikan pada ibu-ibu adalah hanya kepingin derek akan datang nulung datang akan menikah Allah dan mendapatkan balasan dari anak-anak yang kita didik, karena ada 7 yang akan bisa mengaliri kita semua meskipun kita sudah berpulang ke rahmatullah. 1 adalah man allama ilman. Jadi dengan ikhlas, man allama ilman, orang yang mau mendermakan, menelurkan, menyurahkan ilmunya kepada masyarakat kita, kepada anak-anak. Maka kalau saya tidak lupa pernah mendengar dalam mengajar anak-anak itu jangan dimatikan mentalnya. Nuwun sewu, pamane ana anak sing nuwun sewu bodho. Ora cuma goblok kowe iki. Itu adalah sama saja membunuh karakter anak, tidak boleh. Kemudian yang kedua, jangan memakai bahasa-bahasa yang sulit untuk dimengerti. Meskipun sekarang anak itu pinter HP. Ini apa betul, Bu? Sekarang kan orang nggih bangun tidur, jawab Bu, bangun tidur, HP, mau tidur, HP, mau jalan-jalan, HP, sampai ada kamu pesan jajan, bakso gangsal, sedilo langsung teko. Bahkan kadang-kadang memasakkan suami itu karena sibuk, karena apa niku, ya. Bu, masakannya Pak enak, ada simpen sing masak, istrinya padahal mau pada gitu. Ini gara-gara apa lagi? Dan itu harus mempunyai, karena ini adalah teknologi. Kalau kita tidak mempunyai, kita ketinggalan. Maka itu diantara jangan memberikan keterangan-keterangan kepada anak yang belum waktunya, sehingga yang mudah. Karena dalam ilmu metode didaktik dan metodik, anak usia MI itu apapun yang akan ditiru adalah perilaku dan ucapan gurunya. Jadi kalau ada idola, guru-idola itu ada. Keren tapi disenangi ya ono. Malah dijagui ya ono, tapi sekarang tidak ada. Bagaimanapun guru harus bisa menguasai dengan anak. Meskipun anak itu sekarang di rumah cara melihatnya macam-macam. TV ada, HP ada, laptop ada, jalan-jalan ya ada semuanya. Makanya, jadi man allama ilman, orang yang mau mengamalkan ilmunya, meskipun kita sampun sholat datang ke sana Allah, tapi anak-anak kita pintar sholat, pintar baca Quran, ya, berakhlakul karimah, maka dari siapa itu? Adalah dari kita semuanya. Maka dalam urut-urutan menghormati itu adalah pertama Rasulullah, kedua adalah para sahabat, yang ketiga keluarga Nabi, yang keempat masyayikh, dan yang keempat kedua orang tua. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Cilok siji, ya Rabbi wardo anis sahabat, ya Rabbi wardo anis sulala. Sahabat adalah yang mewarisi ilmunya Nabi. Kemudian setelah sahabat, maka cucu-cucunya Nabi yang namanya sulala. Setelah sulala, dari mana itu? Para tabi'in. Ya Rabbi wardo anil masyayikh. Siapa masyayikh? Adalah orang-orang yang menermakan ilmunya sampai kepada kita. Maka kita tidak pantas apa-apa sunai Nabi, apa-apa kanjeng Nabi. Ini orang hadis atau Quran orang anggu, jangan.
Kita pinter nih, itu tidak dari itu, tapi dari ulama-ulama kita. Tetap pegangan kita Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi jangan meninggalkan para sahabat, karena beliau adalah orang-orang yang meneruskan perjuangan Nabi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya Rabbi warham walidina. Mengapa orang tua akhirkan, kemudian guru-guru atau kiai itu didahulukan? Ya, kita sadar bareng-bareng mendidik itu yang lebih utama adalah murabbir ruh. Siapa yang bisa mendidik jiwa anak? Apakah kedua orang tua? Orang kober dia senang mergawe, setelah begitu mergawe sedina 10 sore kok bayaran manesal pulus bawal mampus. Manesul pulus bawal mampus. Babil pulus semuanya bisa lulus. Nah, ini penting. Maka jangan lupa ibadah, ma'isyah, istirahat. Ibadah adalah untuk kepentingan besok kita di akhirat. Ma'isyah adalah kita sehari-hari bekerja dan perlu refreshing, istirahat. Istirahat macam-macam. Karena awak kesel tidur. Karena untuk melelahkan, menenangkan pikiran. Di mana Bu? Marak rendang rono atau putih? Bakar jahe. Karena untuk menenangkan apa? Pikiran. Namanya istirahat. Dan sampai hanya 2 dari 3 istirahat terus kok. Jadi apa nih? Mergawe terus senajan sugih. Apa artinya besok di akhirat? Mama yubni anhu maluhu idza taradda. Ketika besok diseret di neraka, dia akan berkata, "Kan malaikat, kamu kan butuh uang, saya sugih." Kira-kira malaikat piye? Oke, ngoten. Mama yubni anhu maluhu idza taradda. Harta benda yang melima tidak ada gunanya apa-apa ketika besok dilempar ke neraka. Cara dunia disuap. Nah, oleh karena itu ibadah, ma'isyah dan istirahat. Gunakan kita sehari-hari ini adalah ibadah meskipun bukan mahdoh. Minterno datang lari menikah, Masya Allah. Anak bisa membaca Al-Quran dari siapa? Dari guru. Kemudian bagaimana penerapannya? Monggo selalu terus menerus. Namanya murabbir ruh. Ruhnya dihidupkan sehingga tahu akhlakul karimah, ilmu bacaan-bacaan. Tapi kalau bapak itu apa? Murabbil jasad. Bapak itu yang membesarkan anggota tubuh. Pak iuran, Pak LKS, Pak Sangu. Niku Pak Yai sing dijuni apa bapak ibu nih? Bapak ibu. Kadang-kadang bapak kerja sing dijalui sinten? Ibu. Ibu-ibu jawabnya loro ya pinter niku. Sangoni esuk dalah ngasuh teh. Balik neh njaluk sangu. Sing dijaluk ibu. Niku kira-kira ibu jawabnya muring-muring ora dikei, muring-muring dikei, ora muring-muring langsung dikei. Kira-kira sing ndi? Bapak lupa kerja. Muring-muring dikei. Oh, benar. Muring-muring dikei. Tapi muring-muring itu bukan berarti benci, tidak. Tapi ada namanya pendidik, tarbiyah. Maka tarbiyah itu adalah lebih daripada mengajar. Takdim itu adalah supaya anak bisa mengikuti akhlaknya saya. Tapi kalau taklim diulang, paham ya karepem, ora paham ya karepem. Itu namanya taklim, pengajaran. Kalau pendidikan lebih supaya anak bisa menirukan apa yang diharapkan oleh bapak dan ibu guru. Jadi sekali lagi, bapak Yai adalah murabbir ruh, bapak dan ibu adalah murabbil jasad. Rabbi dari kata robba, mendidik. Gula mentah. Yang kedua, bisa diharapkan besok di akhirat atau di kubur pahalanya adalah man karonah don. Orang sing gawe rombongan gawe embung. Embung itu ada banyu. Nek wis ana ada banyu itu yang memanfaatkan bukan manusia, tetapi siapapun namanya hamba Allah. Luar biasa. Kita sepele tapi gede ganjaran. Yang ketiga, au kafaro bi'ran.
Cara wong kuno niku gawe sumur tapi niate kanggo masyarakat. Tapi sekarang dadae gak ana, mulane gawe sumur nek ning jero kamar. Nek bener jero kamar dimanfaatno wong liya mboten. Boten wong dhuwur kamar tidur. Nek dhisik masyaallah. Malkam apa nak ana kubeng, anggere sok masyaallah do masuk. Dan sing gawe sampean boten boten, tapi sumur masih dimanfaatkan masyarakat, maka setiap saat mendapatkan aliran pahala. 3. Yang keempat, awal rasa muskafan, bisa dan mau memberikan atau mewariskan Al-Quran, taruh di masjid atau di musola, terutama di masjid menjelang Ramadan. Mesti semua kan dulu Ramadan dulu. Oke, betul. Ana sing maca, ana sing nyemak, ana sing nyalahna, ana sing dungakna, ana sing jameni. Oh, penting itu jameni itu. Orang jaminane yang ngalah sing ora jaminane. Dan Quran itu jejer-jejer. Saya sering misi nek Ramadan itu masyaallah iki musolane Pak Arji niki ten Joropayo kon paket. 4 kali anu apa 5 kali tergantung. Nek dinane 29 ya 4 kali, nek dinane 30 ya 5 kali. Anak-anak langsung ke salat witir jejer-jejer maca Quran. Au marrasa mushafan. Nomor 4 mau memberikan Al-Qur'an di masjid atau mushola. Saniki pinten Quran itu? 50. Menanam gede makan itu 50 real, 200.000. 10 real, arba'ata alaf rupiah. 1 real sekarang itu 4.000 rupiah. Maka jajan apa-apa 1 real. Benci ya 1 real. Atau bagi mana mau sing trimo yo ora wong Indonesia, mau Madura, nggih ya. Madura ana, Sukabumi ana. Tenang iki wong Indonesia Jawa Tengah iki ora ana sing trimo. Tempe 1 siji ditukul dari loro sereal. Nah, berarti kita tempe siji. Mereka mereka ya. Bon, begini ya. Quran itu 50 real, 200.000 distempel, plek resmi. Waqaftu bismillah, waqaftu hadza Quran di Masjidil Haram lillahi ta'ala. Langsung kesana ini Masjidil Haram ini dibaca sampai sakrasipun. Yang nomor 5, aubara masjidan, ikut membantu membangun masjid walau kana sakan min semen, senajan sak semen. Oh benar. Mohon itu utah niku. Saya kalau mendapatkan bagian mendapatkan bantuan dari teman itu saya napa mau sak kersa semen mawon nggih. Jadi hari 2 hari ini mendapatkan 4 juta, saya berikan semen semuanya. Saya niatkan pada teman-teman kami. Berarti tertanam di masjid. Dana masjidan. Semua mereka besok soal datang kesanipun Allah dan belum hari kiamat, maka beliau-beliau itu yang akan mendapatkan aliran pahala. Yang keenam, augurrosa naklan atau menanam hijau-hijauan. Cara Mekah niku kurma, nek kang mriki ya klopo, telem, dinding. Pokoke apa niat lillahi ta'ala. Sapa sing jipo. Mane nek wis pelem iku niate ditandur nek njaba kok wis gedhi-gedhi iku aja diblongsongi. Wis niate makruhe Gusti. Ana sing ora tak kira-kira. Ya, teman-teman berusaha naklan. Seorang yang menanam telah berpulang, maka tanaman itu masih bermanfaat, maka pahalanya mengalir kepada beliau yang menanam. Maka ada orang umur 60 tahun kok menanam kelapa. Apa kira-kira bisa mundur wae? Ya, sakit betul. Tapi apa niatnya? Adalah untuk anak cucu atau siapapun yang memerlukan. Yang ketujuh yang ada kaitannya dengan bapak-bapak ibu-ibu, au taroka waladan
yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Orang tua menyekolahkan anaknya di pendidikan agama supaya yufaqihu fiddin, anak-anak bisa memahami agama, akhirnya dilakukan, diamalkan. Suatu saat dia besar karena tahu ajaran dari bapak ibu tentang doa bagi mereka yang telah berpulang ke rahmatullah. Anak pintar maca istighfar, donga maring wong tuane, inilah berkat penanaman dari kita semuanya. Ibu-ibu saya tanya, kalau ada orang tahlil di doa, kira-kira dongane itu tutup napa mboten? Jawab, tutup napa mboten? Loh, nek ora tutup mesti dibalekno. Jadi balekno. Kita tidak usah berpanjang berpikir tentang itu. Anuti guru-guru kita. Suatu saat ketika Mbah Abdullah Salam Syekh Sugeng, setiap malam beliau jam 12 atau setengah 1 itu beliau keluar dari dia menuju datang makam, hanya 10 menit berdoa. Tempatnya itu di antara lawang tengah dan lawang yang sebelah kanan. Di tengah-tengahnya itu beliau berada di situ doa. Semua orang yang hadir, saya iso sak kabupaten, tapi mereka yang mau kebet hanya berdoa amin amin amin. Langsung beliau kembali lagi ke dalam. Itu tujuannya apa? Orang-orangnya adalah wasilah. Dan wasilah bagi NU adalah sangat mutlak. Kita sakit harus berobat. Obat adalah merupakan wasilah. Apa mesti di rumah sakit itu urip, mari. Orang dijawab. Apa mesti teman-teman omah mati? Hanya adalah wasilah. Sebab Allah ketika faida marid itu fahuwa yasmin. Aku orang Gusti Allah sing marekna. Obat adalah perantara, wasilah atau sababiyah. Nah, motor enak nanti. Jadi kalau majelis sedaya kita yakin bahwa doa itu tutup pada ahli kubur. Kalau bapak-bapak ziarah di kubur, maka disunatkan pertama salam. Salamnya macam-macam. Assalamualaikum ya ala diyar, assalamualaikum ya ala kubur, dan kesuwen assalamualaikum di wong kuburan. Nek wis ngono jangan kita langsung maju menuju makam yang dituju. Ini perintah Rasul memberikan penghormatan, yakni salam. Tadi kira-kira mau sing ziarah dulu apa mboten iki? Mboten mireng. Nek mireng balik mulai. Assalamualaikum ya wong kuburan. Waalaikumsalam. Sampaian napa? Kita disuruh tetapi kita tidak perlu untuk mendengarkan jawabannya. Inilah bapak-bapak ibu-ibu, kita menanamkan agama akhlakul karimah supaya anak-anak kita berilmu, bertabat dan berakhlakul karimah. Ini adalah amal-amal jariah kula panjenengan sedaya. Ini Allah memberikan karunia imbalan itu diterima alhamdulillah. Nanti Allah akan memberikan sesuatu yang lain. Secara umum pribadi Allah. Lho kok iso lunga haji ping loro. Padahal duit orang bakal apa sithik orang duit. Nek urip ya duit. Ketika saya didaftarkan tahun 2006, saya sempat menangis karena pelunasan setelah 20 juta. Ketika lunasannya itu 34, maka uang yayasan harus diberikan. Dan saya lihat, saya sampai ternyuh. Sakulo kok dibiayai duit 34 juta per melok haji ngantar datang jamaah. Ini kalau tidak karunia Allah tidak bisa. Kemudian 2013 didaftarkan lagi. Juga seperti itu. Karena pendaftaran itu harus ada orangnya, pelunasan juga harus ada orangnya. Karena tanda tangan itu. Ini uangnya siapa? Allah sendiri yang mengira-ngira atau yang memberikan karunia. Lah sampean kula nggih ngoten. Ya muga-muga ilmu yang diberikan dengan tulus ikhlas. Jam 6:30 persiapan, insya Allah dimulai dengan sholat duha. Karena sholat duha itu adalah rutinitas, Allah akan memberikan lengkapan rezeki. Amin Allahumma amin. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Dan begitu atau tidak sholat duha di rumah tapi di musola atau di masjid, maka itu adalah seorang bapak dan ibu guru yang sekalipun identitasnya ada di madrasah.
Insya Allah mungkin Allah memberikan karunia. Saya bangga karena Guru Khalid ini muridnya melimpah, hasilnya memuaskan, gurunya ini guru yang memadai. Ya, di antara adalah murid bisa cerdas, irsyadu ustaz. Orang kok minta di guru, tapi dari guru apa guru jaluk terus wae. Enak, dia mau aku kayak iya, sama. Irsyadu ustaz itu adalah guru yang pandai, guru yang memadai. Lalu sekarang apa? SPDI, SPD atau apa-apa yang ada hubungannya dengan pendidikan. Alhamdulillah. Tabungan sehat kabeh. Segala urusan rumah tangga beres. Bapak-bapak tidak akan nuntut. Dan insya Allah bapak juga untuk bahagia. Amin. Sedangkan itu tugasnya kan banyak ya. Mulai subuh sampai tekan misa. Bahkan kadang-kadang tengah malam bapak rewel. Atau betul? Bu. Atau betul? Nggih. Bapak-bapak keren. Ya, Raisa tak pek dhewe lho. Ayo diterno ya. Wis serah ngene bawa niki ya. Tapi muka-muka malaikat amin. Jadi malu. Untuk selanjutnya mari kita mulai dengan kita ibda binafsi. Mulailah dengan diri kita dalam mengajar disiplin waktu, istirahat juga disiplin, dan pulangnya juga disiplin. Saya kira ini bisa dikuasai semuanya. Saya di kesempatan itu orang yang paling rewel. Begitu saya istirahat jam 10, setengah 11 masuk, maka saya masuk. Ini memberi contoh pada mereka. Karena apa? Kadang-kadang jagungan sampai 10, bahkan 15 menit. Maka berbatilah waktu. Al-waktu qimatuhu ad-dahab. Waktu itu nilainya emas. Wal asri innal insana lafi khusr. Ada waktulah kita. Jangan menunda waktu. Menunda pekerjaan adalah menyiksa diri. Waktu monggo kita gunakan. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, itulah yang kami sampaikan. Saya hanya ikut berdoa mudah-mudahan madrasah yang tercinta mulai yang terbawah sampai atas Allah memberikan keberkahan kepada Bapak Ibu, keberkahan kepada para siswa dan wali murid senantiasa mencintai madrasah kita. Insya Allah ada positif yang kita rasakan, akhirnya antara wali dan pak guru kepala ada hubungan yang harmonis. Amin Allahumma amin. Yang akhir kita sering ketemu menyapa. Artinya menyapa kita tidak boleh, tidak kudipan, tidak boleh. Maka yang paling pertama diucapkan, kita latihkan pada anak-anak, kita salam. Ketika ada dua laki-laki bertemu, perempuan berdua bertemu, kemudian mereka yang satu memberikan salam, yang satu menjawab, kedua-duanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang lebih dicintai mereka yang paling baik, paling mesme, paling ajar. Masa ana iki wong disalami niku ora ajar ya ana wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku ya ana nggih. Ana mboten? Tak kok mboten iki nek. Yang paling mesem, maka ibu-ibu tabassumuki ala zaujiki sedekah. Senyummu kepada suami adalah sedekah. Maka sekitar saat datang kepada suami. Yang kedua, fa'idza tasawwafa, kedua-duanya bersalaman, anjalallahu mi'ata rahmatin. Walil badi'i is'una rahmatan walil musafati asrotan. Ketika kedua-duanya itu salaman, maka yang mengeluarkan asro pertama itu mendapatkan 90 rahmatnya Allah. Wong sing kari ngelongno tangane kari niki wau mek 10.
Dan nek kok paduan bareng Pak, yo bagi loro 50-an. Ono 50 kene 50. Ini diterangkan dalam kitab Antikul Qaul dan Salam. Luar biasa. Allah lewat Nabi mengajak untuk damai. Maka ketika kita bertemu, Assalamualaikum, kemudian berpapasan salaman, maka yang pertama mengulurkan tangannya adalah 90 rahmat. Yang ketinggalan atau kali cukup 10. Masa itu yo-yoan. Ini dalam rangka damai kepada siapapun. Amin. Jadi kalau kita aturaken, kita ngomongkan langsung balik pada kesempatan Dungo-dungo dengan dungo-dungaken, pulang dengan dungaken, tahadau tahabu, saling awe-awean, orang pada senang. Senajan yang diberikan itu adalah doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'adini ama yukatul mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim. Ma'adu masul malik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Taqdilana biya jami'al hajat. Fatahbilana biya jami'il sayyat. Tarfa'una biya indaka ala darajat. Tuballighuna biya aswal wa yajid khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ya Ghafar ya Ghafur tasbih ya ilang sambut rapuh pada ketika majelis ya Allah mengapunten dan pertandingan ya Allah dosa-dosa kita ya Allah dosanipun yang sebab kita ya Allah dosanipun guru-guru lan kiai kita ya Allah dosanipun sedaya keluarga kita ya Allah betul-betul dengan saya paling pengapunten terjadi panjenengan ya Allah kita ngakoni ya Allah arafna bi dunubina kita ngakoni dosa kita kathah ya Allah alamin maghfirah rahmat kawelasan panjenengan langkung dia langkung luas. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini pun derek ngomong datang lari-lari, saya lari-lari keluarga asli, saya lari-lari murid ya Allah. Panjenengan bimbing sedayanipun ya Allah, sehat wal afiyah ya Allah. Saged nindakaken sedaya tugas-tugas mulai pagi sampai siang ya Allah. Bertanggung jawab namung tujuanipun limarudha tiga ya Allah. Golek ridho panjenengan, pikantuk ridho panjenengan ya Allah. Putra ingkang sholihah, ahlul Quran, ahlul taqwa, ahlul khair, ahlus salam, ahlus sholat wal falah wan najat. Amal ilmu ingkang barokah lan manfaat bermartabat. Ampun dadi saking fitnah di dunia akhirat. Ajri dateng porkalan tubuh panjenengan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Razak ya Razak ya Razak sedaya rezeki saking ngarsa panjenengan ya Allah. Kita sadar mau pados ya Allah setiap hari ya Allah kita mboten nindakaken ninggalaken salat dhateng panjenengan ya Allah. Mugi digantos rezeki ingkang kathah halal barokah ya Allah. Kami sami ibadah ya Allah ngurusi keluarga saha bocah-bocah ngaturaken zakat infak sedekah turahipun ya Allah pengin ziarah wonten Makkah Madinah ya Allah. Saya umrah utai haji ya Allah diaturake sholawat salam datang Rasulillah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wal khairi wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min syarr wa tayr wa dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika syaqatika wan nar. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya jabbar ya sattar ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna awwala hadzal majlisi sharafa wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wali al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.